Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua yang sedang menonton video ini. Kali ini saya Syarifah Azizah Munawarah Syahab dari kelas 10 MP2 MPLB 2 SMK Negeri 4 Samarinda akan menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara melalui teori Arab. Ini adalah tugas sejarah yang diberikan oleh Ibu Fatmawati. Di sini ada glosarium. Apa itu teori Arab? Teori Arab dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Makkah, Arab, sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini ialah Profesor Hamka. Dia mengatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, abad ke-7 sampai 8 Masehi. Langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Asia Timur. Hamka berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi berdasarkan sebuah naskah Tiongkok yang dicatat oleh pendeta Buddha It Sing yang melakukan perjalanan dari Canton menuju India. Perjalanan tersebut menggunakan kapal Pose dan pada tahun 674 Masehi ia singgah di Boga yang sekarang dikenal dengan Palembang, Sumatera Selatan. Di Boga, ia menemukan sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera Barus. Sebagian orang-orang Arab ini diceritakan melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Komunitas Arab ini disebut sebagai komunitas Sahih dan Pose. Mereka adalah para pedagang yang telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya. Karena demi hubungan perdagangan itulah kemudian kerajaan Sriwijaya memberikan daerah khusus untuk mereka. Selain Hamka, Thomas W. Arnold juga berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menjadi pemain dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Meskipun tidak terdapat catatan-catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun ia berasumsi bahwa mereka juga terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Indonesia. Selain kedua tokoh tersebut, beberapa tokoh sejarawan lain juga mendukung teori ini, antara lain Ukat Jandrasasmita A. Hashimi, Azyumardi Azra, dan lain-lain. Selain informasi tersebut, Azyumardi Azra menambahkan bahwa ditemukannya adaptasi-adaptasi lain yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah atas pengaruh bangsa Arab ini. Misalnya dari segi bahasa dan tradisi, seperti pada kata dan tradisi bersila yang sering dilakukan oleh bangsa Indonesia yang merupakan tradisi yang dilakukan oleh bangsa Arab atau Persia yang egaliter. Di samping alasan di atas, makam Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur semakin menguatkan teori ini. Fatimah binti Maimun bin Hibatullah adalah seorang perempuan beragama Islam yang wafat pada hari Jumat 7 Rajab 475 Hijriah 2 Desember 1082 Masehi. Inskripsi nisan terdiri dari 7 baris dan berikut ini adalah hasil bacaan Jean-Pierre Mocoute yang diterjemahkan oleh Muhammad Yamin terhadap tulisan pada batu nisan tersebut.
Atas nama Tuhan Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pemarah, tiap-tiap makhluk yang hidup di atas bumi itu bersifat fana. Tetapi wajah Tuhanmu yang bersemarak dan gemilang itu tetap kekal adanya. Inilah kuburan wanita yang menjadi syahid bernama Fatimah binti Maimun, putera Hibatullah yang berpulang pada hari Jumat ketika 7. Sudah berlewat bulan Rajab dan pada tahun 495, yang menjadi kemurahan Tuhan Allah yang Maha Tinggi, bersama pula Rasulnya yang mulia. Selain argumen di atas, Azyomardi menjelaskan lebih lanjut masuknya Islam ke Nusantara. Menurut Azyomardi, Islam datang di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Namun, baru dianut secara terbatas oleh para pedagang Arab yang berdagang di Nusantara dan baru mulai tersebar dan dianut oleh masyarakat Nusantara pada abad ke-12 yang disebarkan oleh para sufi pengembara yang berasal dari Arab. Alasan ini dikuatkan oleh corak Islam awal yang dianut oleh masyarakat Nusantara adalah Islam bercorak sufistik karena pada masa Al-Ghazali, dinasti Abbasiyah, muncul sufi-sufi pengembara yang bertujuan untuk menyebarkan Islam tanpa parih. Maka, sufi-sufi inilah yang disinyalir datang dan menyebarkan Islam di Nusantara. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai teori Arab masuknya Islam di Nusantara. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.